Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena dekat lagi. Bearish, wow, seperti Bitcoin ada beberapa koin, gila ini koreksi banget ya. Padahal malam ini itu ada pengumuman. Ini saya buatnya video malam, mungkin saya publishnya besok lah ya. Dan kita lihat ya hari ini itu Bitcoin masih tertahan di atas 101 ribuan dolar. Kemudian juga beberapa altcoin sepertinya belum kelihatan warnanya hijau signifikan gitu ya. Tapi nggak masalah, tapi ada beberapa informasi yang perlu kalian perhatikan, nanti kita ulas ya. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira apakah ini memanfaatkan momen buy the dip? Oke, terus kalau kira-kira untuk melakukan entry Bitcoin ataupun beberapa aset kripto enaknya pakai apa, Bang? Yes, kalau pakai exchange luar saya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Bang, enak aja karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk store atau withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi ya nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi ya, kalian klik aja di deskripsi video itu ada tulisan Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Nah, kotak misterinya ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350 ribu rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Ya, lumayan banget kan? Jadi namanya kotak misteri, jadi dapatnya random ya. Jadi kalian bisa dapat Bitcoin, bisa dapat USDT atau Tether, BNB, Solana, BGB token, PP, Shiba Inu, Dogecoin, dan beberapa altcoin serta memecoin ya. Tergantung beruntungnya kalian gitu ya dapatnya dari beberapa aset kripto tersebut. Dan enaknya lagi di Bitget ini untuk store atau withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi ya nggak pakai biaya juga ya, enak banget gitu ya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke, jadi arah market kan belum menentu banget ya. Bahkan kita lihat ada beberapa transaksi yang kita ulas ya. Ini update pembaruan. Jadi kita lihat setelah argumen SCOTUS, peluang Trump mempertahankan kekuasaan mereka, tarif yang mana luas anjlok. Jadi kalsi 29%, volume market aja turun hingga 25%. Bahkan para pedagang atau para trader saat ini itu mengharapkan Mahkamah Agung untuk mengekang kewenangan tarif presiden. Jadi memang benar-benar ya, ketika Donald Trump ini mereka benar-benar kayak semena-mena gitu ya memberlakukan tarif impor terhadap berbagai negara gitu ya, yang mana kita lihat ya setelah pengumuman di bulan kemarin di bulan Oktober ya, ketika Amerika Serikat menaikkan tarif impor terhadap Tiongkok atau China naik hingga 100%-an, dan itu berdampak banget ya terhadap market, terutama market saham ataupun market aset kripto, yang mana untuk aset kripto aja likuidasi terparah sepanjang sejarah ya, bahkan di atas 19 miliar dolar kalau nggak salah ya. Dan itu terparah sejak COVID-19, bahkan dibandingkan dengan runtuhnya Terra Luna, dibandingkan runtuhnya dari FTX Exchange pun nggak ada yang mengalahkan di bulan Oktober kemarin ya. Jadi bayangkan di ATM mereka di Bitcoin itu di bulan, padahal di bulan itu Bitcoin kan mencapai puncak tertingginya di atas 126 ribuan ya. Kemudian langsung dibanting ya ketika ada pengumuman tersebut ya, dibanting hingga 104 atau 102 ribu dolar. Jadi benar-benar gila banget ya. Itu banyak kalau main leverage, kayaknya banyak banget yang mengalami kerugian. Makanya saya lebih aman dan lebih tenang ya, tunggu main spot aja, santai tapi pasti gitu ya, meskipun belum kejemput tapi udah gitu ya, tunggu aja. Tapi kalau main leverage, main feature, saya nggak berani gitu ya main itu ya, siap pakai yang aman-aman aja. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada pernyataan yang menarik dari di sini. Kita lihat pendiri Gentry, dia mengatakan bahwa pendakian atau kenaikan sesungguhnya itu dimulai, kata dia, pada tahun 2026 ya, dan dapat berubah menjadi rally selama 1 dekade. Jadi kita lihat apakah benar ucapan dia atau seperti apa, kita tunggu aja ya. Kemudian, nah di sini kita lihat ya, exchange Robinhood mengalami kenaikan yang fantastis ya. Bahkan di kuartal ketiga tahun 2025 ini pendapatan mereka ya naik 300% dari tahun ke tahun ya, bahkan melebihi dari 268 juta dolar. Wah, ini Robinhood bisa salah satu exchange pesaing gitu ya. Dan kita lihat Robinhood ini itu sedikit banget buat perdagangannya, termasuk dari ada Bitcoin, ada Ethereum, ada dari Solana, kemudian juga buat meme coin terutama dikit banget. Itu ada Shiba Inu, ada Doge, ada PP, dan ada beberapa meme coin juga ya, ada Floki atau Bong, saya lupa ya. Nah di situ yang ada listing Robinhood, tapi
nggak sembarangan. Makanya kalau ketika meme coin ataupun altcoin listing di Robinhood biasanya terjadi pemompaan yang sangat signifikan. Maka mereka tuh memilah gitu ya, atau memilih ya bagaimana meme coin yang blue chip ya, atau yang kuat gitu ya, baik dari fundamental meskipun dia hanya sekedar meme coin, tapi mereka memperhatikan bagaimana ke depan dari meme coin tersebut. Nah, kita lihat Huobi Global pun ya menggambarkan alt season apakah bakal segera dimulai. Meskipun belum ada titik kelihatan banget gitu ya, dari Bitcoin aja aduh masih kayak melempem banget gitu, belum kelihatan tanda-tanda angin mau terbang atau mau gimana gitu ya. Nah, kemudian ada kabar baik dari Dogeone atau Dogeone ya. Ini adalah salah satu nama satelit kalau nggak salah, nama atau nama roket ya yang bakal diluncurkan oleh Elon Musk. Nah, jadi Dogeone ini di Solana terus menanjak setelah Elon Musk menyatakan saatnya mengirim Dogecoin ke bulan. Dan ada namanya token Dogeone, yaitu Dogeone itu salah satu meme coin dari Solana yang mana itu menjadi naik kencang banget ya. Jadi benar-benar menyala banget ya. Bahkan di situ selama mereka Doge mencapai nol, dan kita lihat ini benar-benar gila banget sih kenaikan gara-gara Elon Musk ya. Kemudian nih ya, menjelang pengumuman dari Donald Trump ini hari ini, malam ini ya kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat ada seekor trader, seorang trader atau akun wallet ya. Nah, ini seorang insider baru saja membuka perdagangan future dengan pasangnya adalah long, menandakan naik ya. Apakah bakal naik beneran atau hanya prank atau seperti apa? Nah, kita bahkan mereka memasang long hingga 82 juta dolar. Gila banget, 1 juta dolar aja itu 16 miliaran rupiah. Ini 82 juta dolar. Jadi kalian sekalikan aja dia. Dan ini menjelang pengumuman besar dari Donald Trump hanya beberapa jam yang akan datang. Jadi kita lihat apakah dia pasti tahu ya sesuatu. Ini keluarga dari Donald Trump, karena sebelumnya juga ketika di bulan Oktober kemarin, ketika sebelum pengumuman Donald Trump menaikkan tarif impor naik hingga 100% ya. Nah, di situ ada atau ada insider juga yang melakukan pasang future dengan short, artinya menandakan turun ya, dan bahkan dia mengalami keuntungan yang sangat signifikan setelah pengumumannya benar sekali, dan itu terjadi likuidasi terparah sepanjang sejarah dari Bitcoin ya sampai dengan saat ini. Kemudian kita lihat juga ini ada BlackRock ya, dari Bitcoin. Dia baru saja menyetorkan 4.653 Bitcoin atau setara lebih dari 478 juta dolar, dan ditambah dengan Ethereum 57.455 Ethereum atau setara dengan 194,9 juta dolar ke Coinbase Prime. Ini kalau misalnya lihat ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh BlackRock tersebut. Oke, apakah kabar baik atau seperti apa? Nah, kita lihat juga ada Michael Saylor. Wah, Michael Saylor ini dari Bitcoin ya, perusahaan dari MicroStrategy. Dia punya Bitcoin banyak banget nih ya, Michael Saylor. Dan dia menyatakan di sini adalah Bitcoin on sale. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan entry atau kita tunggu aja? Kita tunggu aja ya. Dan selanjutnya datang dari PP. Banyak banget yang minta update terbaru. Bang, tolong update terbaru dong dari PP. Kalau kita lihat pergerakan harga dari PP saat ini, kayaknya masih belum kelihatan gebrakannya. Bahkan ya nambah zero kayaknya ya. Tadinya 0,1, 0,2 rupiah ya. Saat ini 0,08 atau 0,09 rupiah. Jadi ini gila-gila banget ya. Beberapa meme coin aja banyak terjadi penurunan yang sangat signifikan banget. Bahkan satu bulan terakhir trennya hampir 50% penurunan dari PP tersebut. Dengan market cap saat ini adalah 2,24 miliar dolar dengan volume dagang mereka di atas 344 juta dolar. Dan kita lihat holder mereka saat ini aja itu di PP di angka 492.145 holder, hampir mendekati 500.000 holder, dan ini menandakan tren dari PP apakah tepat untuk melakukan entry, karena ini termasuk dapat diskon banyak banget ya. Sejak tahun 2023 itu tadinya itu udah stand di atas 0,1-an rupiah. Saat ini udah di bawahnya 0,08 bahkan 0,09 rupiahan ya. Kalau kita lihat pergerakan dari holder dari PP sih cukup lumayan dalam beberapa hari terakhir ya. Bahkan terlihat dalam beberapa hari terakhir ada yang melakukan entry hingga 143 holder baru dari PP.
Bahkan di tanggal 2 November beberapa hari lalu ya itu naik hingga 834 holder baru yang melakukan pembelian terhadap PP dan menandakan mereka memanfaatkan momen buy the dip tersebut. Bahkan di bulan Oktober, di akhir bulan Oktober itu hingga 317 holder baru yang melakukan pembelian terhadap PP tersebut. Tidak hanya itu juga, di sebelumnya ada yang melakukan pembelian hanya 36 dan ada 169 holder PP baru gitu ya yang melakukan entry terhadap PP tersebut. Kemudian juga kita lihat ada beberapa exchange yang ya kompak banget nge-tweet gambar PP di saat momen koreksi dalam beberapa pekan terakhir ya, termasuk OKX. Ini menandakan Halloween ya. Kemudian juga dari di sini Poloniex Exchange, dan ini kalau bisa lihat ya, menggambarkan di sebuah kota dengan berkabut awan warna hijau dengan karakternya adalah si PP ya. Kemudian juga di OKX Wallet ya, menandakan Oktober di bulan kemarin adalah bulan ketenangan yang cukup sabar. Kenapa? Di saat momen biris ya harus sabar, mau kayak mana lagi gitu ya. Kemudian ini perbedaan di antara bulan September dan Oktober, ya kayaknya Oktober lebih parah dibandingkan September lah ya. Kemudian juga ada beberapa hal menarik dan perlu kalian perhatikan di sini untuk chart dari PP sendiri ya. Ini kalau kita lihat ya, flash crash PP turun hingga 20% dalam satu minggu terakhir. Apakah ini penurunan terakhir sebelum rally besar? Ini kalau kita lihat ya, PP telah mencapai support utama setelah flash crash ya. Jadi prediksi harga PP menunjukkan kenaikan besar jika sejarah itu terulang. Jadi PP ini merupakan adalah meme coin dengan kinerja terburuk di antara 5 koin ya. 5 koin meme teratas pada tahun 2025. Tetapi setelah anjak lebih dari 72% tahun ini, jadi turun PP cukup lumayan dalam ya. Kini koin ini berada pada level support utama. Jadi ini adalah hari atau support pembalikan ya, atau dukungan utama buat pembalikan arah dari PP. Dengan prediksi harga PP yang bullish yang menyebutkan kemungkinan lonjakan, kalau misalkan ke angka ATH aja kurang lebih 380% dalam beberapa pekan ke depan atau beberapa bulan ke depan. Kita tunggu aja ya. Jadi token tersebut ya itu masih tertekan, bahkan turun 2% itu dalam waktu 24 jam terakhir, sehingga kerugian menjadi 20% satu minggu terakhir ya. Meskipun terjadi tren menurun, volume perdagangan tetap luar biasa. Bahkan kemarin itu sempat $680 juta dalam waktu 24 jam terakhir dan mewakili 29% dari market cap PP yang beredar. Sementara itu, yang kita lihat di open interest pada kontrak berjangka, PP telah anjlok ke titik terendah ya sejak April tahun ini. Bahkan menurut laporan dari CoinGlass, sebuah tanda bahwa para trader mungkin menyerah tepat saat pergerakan besar berikutnya mulai terjadi. Nah, akan kita lihat terakhir kali OI berada pada titik terendah, PP berbalik tajam melonjak 150% dalam beberapa hari ya. Sejarah mungkin tidak terulang dengan sempurna, tetapi dalam aset kripto ya kita lihat seiring berirama ya. Jadi kemungkinan kalau naik lagi sih kemungkinan sih 380%, tapi waktunya kapan? Ya, kita tunggu aja karena saat ini sudah memasuki sebenarnya area support terbaik ya buat si PP buat pembalikan arah. Makanya kita tunggu aja di momen pembalikan arahnya tersebut. Jadi pergerakan menuju di angka 0,009 dolar semakin kuat ya. Jika rally meningkat, ini bakal tembus di angka 0,001200 dolar ya di angka ini ya. Dan kita tunggu aja pembalikan arah dari PP tersebut. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena lingkungan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi pemain market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun karena tetap tenang dan santai. Terima kasih.